Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur demokrasi. Sebelumnya harus kita ketahui, kultur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni kebudayaan. Bisa dikatakan kultur demokrasi itu yakni budaya demokrasi. Nah, budaya demokrasi terdiri dari dua kata. Satu, budaya. Dua, demokrasi. Sedangkan budaya adalah hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan kehidupannya. Sedangkan yang kedua, demokrasi. Demokrasi adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, demokrasi ini merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia. Dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Kultur demokrasi ini ada beberapa macam. Satu, demokrasi langsung. Dua, demokrasi tidak langsung. Dan yang ketiga, demokrasi campuran. Di sini saya akan mengartikan satu persatu dari poin tersebut. Satu, demokrasi langsung. Demokrasi langsung ialah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membincangkan atau menentukan suatu urusan negara. Nah, dua, demokrasi tidak langsung atau bisa dikatakan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini yakni suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam DPR. Yang ketiga, demokrasi campuran. Demokrasi campurannya ini suatu sistem demokrasi yang digabungkan antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, itu dicampur, namanya demokrasi campuran. Ini prinsip-prinsip budaya demokrasi secara umum. Salah satunya saya akan menyebutkan adanya sebuah jaminan hak asasi manusia, persamaan kedudukan di depan hukum, dan yang ketiga adanya suatu pengakuan hak politik. Tiga, unsur-unsur budaya demokrasi. Unsur-unsur budaya demokrasi ini: satu, keterlibatan rakyat dalam mengambil sebuah keputusan politik. Dua, tingkat persamaan hak di antara warga negara. Tiga, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau pertahankan dan dipunyai oleh warga negara. Yang keempat, sistem perwakilan. Sistem ini dilakukan karena demokrasi langsung hanya berlangsung efektif, hanya berfungsi efektif dalam suatu negara yang wilayah negaranya kecil dan jumlah penduduknya sedikit. Yang kelima, sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas sistem pemilu dilaksanakan untuk mengisi sebuah jabatan-jabatan kenegaraan dan hendaknya dilaksanakan secara jujur dan adil sehingga terpilih pejabat kelembagaan negara yang memiliki integritas dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Iqbal Barga akan menjelaskan tentang struktur demokrasi. Struktur demokrasi dapat diartikan sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak perorangan masyarakat. Struktur demokrasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu struktur politik, struktur fisik, dan struktur sosial. Struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan ketatanegaraan. Yang kedua yaitu struktur fisik, berkaitan dengan sekumpulan manusia yang saling bersama dalam suatu wilayah. Yaitu struktur fisik ini terdiri dari dua macam, yaitu struktur geografis dan struktur demografis. Struktur geografis ini menyangkut suatu wilayah dalam suatu negara yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berpolitik. Yang kedua itu struktur demografis, ini berpengaruh dengan dinamika kependudukan, yaitu jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam
pembentukan kebijakan politik. Yang ketiga yaitu struktur sosial. Di sini struktur sosial bersangkut paut dengan buatan manusia, yaitu antara lain dengan kemampuan teknologis. Yang kedua yaitu lembaga-lembaga sosial, dan yang terakhir yaitu kebudayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penegakan HAM. HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang tentang Pengadilan HAM yang berada di lingkungan peradilan umum ini merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Dalam usaha mengembangkan kondisi yang objektif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan norma Pancasila dan UUD 1945 serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal HAM, juga guna meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan pemerintah. Dalam hal ini, Presiden membentuk Komnas HAM. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Kejahatan yang termasuk dalam kejahatan HAM, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 membentuk pelanggaran HAM yang berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merumuskan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Perbuatan itu dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang memberatkan terhadap anggota kelompok. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 merumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Perbuatan itu dilakukan berupa pembunuhan, permusuhan, perbudakan, pengusiran, perampasan, bahasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Berdasarkan adanya dua jenis kejahatan HAM yang berat di atas, maka pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sebagaimana diberitakan pada media massa, cetak, dan elektronik, termasuk ke dalam kejahatan kedua, yaitu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya seperti G30 SPKI dan peristiwa ikutannya kerusuhan tanggal 12 sampai 14 Mei 1998 dan peristiwa pembunuhan tokoh HAM Munir pada tanggal 7 September 2004. Penyelesaian terhadap tiga peristiwa tersebut terutama oleh pihak keluarga korban masih dianggap belum memuaskan. Kendala penegakan HAM dan solusinya. Dilihat dari efektivitas hukum dalam sosiologi hukum, suatu peraturan atau seperangkat peraturan akan berjalan efektif apabila memenuhi 5 efektifikasi hukum, yaitu 1. Norma peraturan, 2. Lembaga pelaksanaan, 3. Penegakan atau pelaksanaan, 4. Fasilitas penegakan, dan 5. Penerimaan masyarakat. Mengenai norma hukum akan mengandung nilai normatif apabila memenuhi kualifikasi yuridis, meliputi pula kriteria sah, berlaku, dan mengikat menghadapi kendala penegakan hukum atau peraturan yang tidak memenuhi efektivitas hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.